topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya yang dipancarluaskan dari Jalan Cendrawasih SP2 Gang Agape Kompleks MPCC FM Maka. Baik saudara pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Berikut ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dialog interaktif Coffee Break bersama BPJS Tenaga Kerja, program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja dengan narasumber Bapak Rudianto Panjaitan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika, yang dipandu rekan saya Bung Dep. Silakan Bung Dep. Terima kasih rekan Murni. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dev. Ya, selamat pagi juga untuk pendengar setia kita. Di mana saja Anda berada, hari ini kita mendapat tamu yang luar biasa. Yang kali ini mungkin baru pertama kali ya Pak Rusdianto. Baru pertama kali ya. Pak. Tetapi kantor Bapak itu sudah lama dikenal orang. Orangnya yang ada sekarang. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Saudara pendengar, hari ini kita akan membicarakan tentang program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja. Tentunya sebelum kita masuk kepada hal-hal yang sangat prinsip, dan nanti kita mengundang para pendengar untuk bertanya, silakan lewat telepon 0811 49 09 102. Nanti kalau hal-hal yang Anda ingin tanyakan silakan. Mungkin Bung Delta mau bertanya, Bung Ulis, hal-hal yang pernah mereka bertanya, ini sudah ada di sini narasumbernya. Yang selama ini kami janji kami belum bisa menjawab, kemudian ada beberapa yang ingin bertanya, Bung Hengki. Kalau dia mendengar ini, dia bertanya tentang apa yang sebenarnya dia inginkan, karena waktu itu kita tidak bisa jawab itu. Mungkin ada Pak Pit, Pak Manua, ini narasumbernya kita sudah bawa di studio. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda kurang mengerti yang kami tidak jawab, sekarang akan dijawab oleh narasumbernya, yaitu Pak Rusdianto Panjaitan. Baik Pak, silakan Pak, program-program apa saja yang memang dilaksanakan oleh BPJS? Sehingga masyarakat bisa tahu kok BPJS ini kerjanya apa saja sih Pak? Nah begitu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Dev atas kesempatan yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk kita bisa menyampaikan kepada masyarakat di Timika tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Ya. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program pemerintah yang sudah disiapkan atau diatur di dalam undang-undang Pak. Undang-undang nomor 24 tahun 2011. Di mana pada saat itu ditetapkan ada 2 BPJS. Ada 2 BPJS ya? Di masyarakat kan selalu banyak yang diingat masyarakat itu BPJS itu hanya untuk berobat. Ya, itu masalahnya. Kita bicara tentang BPJS Kesehatan yang ditanyakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, begitu ya. Jadi di undang-undang itu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, saat ini kami BPJS Ketenagakerjaan itu melaksanakan program ada 5, Bapak. 5 program ya. Pertama, jaminan kecelakaan kerja. Ya. Yang kedua, jaminan kematian. Kemudian jaminan hari tua. Kemudian jaminan pensiun. Dan yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ini yang ramai yang terakhir ini, kehilangan pekerjaan. Nah, nanti mungkin secara detail step by step Pak bisa jelaskan yang seperti jaminan-jaminan itu. Silakan Pak. Jaminan kecelakaan kerja ini, pertama dulu saya sampaikan ini, Bung Dev, supaya masyarakat tahu untuk siapa aja ini BPJS Ketenagakerjaan. Kan itu banyak yang saat ini menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk karyawan-karyawan perusahaan. Padahal
BPJS Ketenagakerjaan ini ada dua kepesertaan utama. Ya. Ada 3, yaitu yang ada 4 bukan 3, ada 4, yaitu yang pertama pekerja formal. Itu seperti apa pekerja formal? Pekerja formal ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja pada badan usaha yang ada ikatan kerja yang mana mereka digaji oleh badan usaha tersebut. Ya. Itulah pekerja formal. Yang kedua adalah pekerja informal atau dalam saat ini kita sebutnya bukan penerima upah. Nah, itu adalah kayak pedagang. Oh ya. Orang yang kerja di pasar, petani, nelayan, itu bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun dia bekerja sendiri. Walaupun dia bekerja sendiri. Usahanya ya. Kan tidak ada yang menanggung mereka, Pak, kalau terjadi peristiwa. Mereka berhak ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tukang ojek, supir taksi, semua bisa. Nah, yang berikutnya adalah pekerja migran. Itu seperti apa itu Pak? Nah, pekerja migran ini masyarakat Indonesia ini yang bekerja di luar negeri. Oh gitu. Kalau ada yang bilang ada TKI atau TKW, nah itu mereka sekarang kita sebutkan pekerja migran. Nah mereka juga peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di Republik kita ini? Iya, jadi walaupun mereka kerjanya di luar negeri, tapi mereka sudah wajib dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, yang terakhir adalah pekerja jasa konstruksi. Itu ya seperti apa? Nah, kalau pekerja jasa konstruksi ini, mereka kan bekerja tidak ada ikatan dengan perusahaan. Kayak contoh kecil, ada bangun rumah, ada bangun sekolah, bangun gedung. Yang bekerja itu kan hanya diambil saja sama kontraktornya. Ayo ikut kerja saya. Habis kerja selesai. Habis kerja selesai. Tetapi sekarang ini mereka ada perlindungannya adalah program jasa konstruksi. Ya. Jadi pembangun konstruksi itu mendaftarkan proyeknya. Ya. Nah, seluruh pekerja di dalam itu sudah dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada 4 tadi itu Pak. Ya. Penerima upah, bukan penerima upah, PMI, dan pekerja jasa konstruksi. Ya, sekarang saya tanya Pak, kan sudah ada. Ada banyak pekerja-pekerja tadi kalau umpamanya jasa konstruksi ya habis kerja pulang begitu. Betul. Nah, tapi kan ada pekerja-pekerja yang dia di bawah satu perusahaan. Cuma pekerja-pekerja itu umpamanya pekerja kasar lah. Ya. Ya. Itu dijamin tidak di BPJS? Dijamin Pak. Ya, dijamin. Sedangkan dia sendiri tidak tahu kalau umpamanya kalau dijamin sesuatu itu harus tertulis di salah satu kesepakatan kerja dengan pekerja kan biasanya begitu. Betul. Nah, andai kata kalau tidak ada punya kesepakatan, gimana dia tahu kalau dia punya BPJS dipotong umpamanya? Ya, kalau perusahaan sudah mendaftarkan atau badan usaha sudah mendaftarkan pekerjanya, kita itu akan memberikan bukti kepesertaan. Ya. Bukti kepesertaan itu sekarang ada yang hard copy, ada yang melalui digital. Nah, jadi hard copy nanti kita akan memberikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka harus pegang itu? Iya. Tapi sekarang karena sekarang semua mengarah sudah digital Pak, jadi bagi yang peserta mereka langsung bisa download aplikasi, langsung muncul di handphone mereka masing-masing, handphone peserta masing-masing, kartu mereka. Bahkan dari aplikasi itu kami sebut namanya JMO Pak. Jadi dari JMO ini mereka bisa mengontrol saya sudah dibayar belum iuran saya. Saldonya juga mereka bisa cek tiap bulan bertambah. Bisa Bapak. Jadi bukti itulah yang menyatakan bahwa mereka sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dia bisa lihat di situ. Bisa lihat. Secara aplikasi ya. Iya. Ya, saya tanya, ini kan umpamanya saya pekerja kasar lah begitu. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang mengakomodir untuk beberapa pekerja yang di bawah dia yang membayar gaji. Iya. Nah kemudian itu kan ada ketentuan dari gaji saya itu berapa dipotong, kemudian dari berapa persen yang harus dibayar oleh perusahaan itu Pak. Itu gimana Pak? Siap, baik Bung Dev. Jadi perusahaan itu kan ada kriteria. Kriterianya perusahaan mikro, perusahaan kecil,
perusahaan menengah, perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan mikro ini yang wajib itu ikut 2 program kecelakaan kerja dan kematian. Ya. Kalau perusahaan kecil itu wajib 3 program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Ya. Dan perusahaan menengah besar wajib 4 program, kecelakaan, kematian, hari tua, dan pensiun. Ya. Nah, untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini, Ya. program bonus ini Pak. Oh, ada juga begitu? Iya, jadi perusahaan walaupun ikut 5 program tapi bayarnya hanya 4 program. Ya. Yang 5 bonus. program itu sudah bonus. Begitu. Nah, itu. Jadi kalau kewajiban dari perusahaan berapa, dari tenaga kerja berapa, itu kalau sudah ada program untuk perusahaan kecil mikro, itu perusahaan mikro itu kecelakaan kerja dan kematian itu kewajiban dari perusahaan. Ya. Kalau untuk perusahaan kecil, kecelakaan kematian itu kewajiban dari perusahaan, kemudian jaminan hari tua itu kan 5,7% dari penghasilan. Ya. Nah, 3,7%-nya itu dibayar oleh perusahaan, 2%-nya itulah yang dipotong dari gaji karyawan. Jadi 2,5 sama 2. 3,7 dan 2%. Itu totalnya 5,7%. Jadi iuran jaminan hari tua itu 5,7%. Ya. Umpamanya begini Pak, ada yang bertanya kepada kami, saya punya gaji 5 juta per bulan. Nah, kemudian itu berapa? Saya hanya menerima umpamanya 3.300.000. Apakah yang sisa itu sudah masuk dalam jaminan-jaminan atau bagaimana? Dari pihak BPJS Kesehatan. Kalau dia terima umpamanya 3.300.000. Berarti kalau dikalkulasi dia termasuk ke pekerja di bawah ya, yang artinya umpamanya seperti buruh, cleaning service, begitu. Itu jadi totalnya seperti apa? Gitu. Ya. Kalau dia diajukan ke tenaga kerja ke BPJS, ini gajinya 5 juta. Supaya dia terima 3.300.000 umpamanya. Itu yang sisa itu apakah memenuhi persyaratan itu atau tidak seperti apa? Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu, Bung Dev, untuk dasar penghasilan itu kita mengacu kepada aturan pemerintah atau di dalam undang-undang juga sudah disampaikan bahwa penghasilan adalah yang nominal rupiah yang disepakati antara pemberi kerja dan si pekerja, termasuk tunjangan tetapnya. Apa yang sudah disepakati itulah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti yang tadi Bung De sampaikan bahwa ada 2% tadi kan yang saya sampaikan dipotong dari gaji. Berarti yang dimasukkan ke Jamsostek atau ke BPJS Ketenagakerjaan itu adalah gajinya yang sebelum dipotong JHT tadi. Nah, itu kan umpamanya 5 juta. Ya, 5 juta itulah yang dikali 2%. Kalau hitungan potongan-potongan tadi sama Bung Deb sampaikan kan mungkin ada potongan pinjaman bukan setelah dipotong itu dihitung BPJS Ketenagakerjaan. Hanya itu 2,5% tadi. Ya, 2% itu dipotong dari gaji dia waktu pertama sebelum dipotong-potong, itulah hitungannya. Ya, artinya supaya mereka paham. Betul. Baik, saudara pendengar, kalau Anda ingin mau bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya Anda sudah menyampaikan di dialog yang sebelumnya, kebetulan Pak Rosnya Panjaitan ada di sini. Bisa bertanya langsung dengan Kepala BPJS Tenaga Kerja yang ada di studio kami tentang apa yang sebenarnya Anda ingin tanyakan. Di 081149 09102. Silakan. Mungkin Bung Delta, Pak Manoa, Bung Ulis yang pernah bertanya ini silakan. Ya. Baik, sebelum kalau bertanya kita jeda sebentar. Baik, Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja BPJS, Pak Panjaitan, kalau tidak salah tadi sudah ada telepon. Silakan kalau Anda mau masuk, ini Pak Panjaitan ada di sini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa bertanya saja tentang hal-hal yang silakan, Bung, silakan bertanya. Halo. Yang punya, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Delta. Terima kasih.
Ini yang Anda ingin sudah ada di studio ini. Pak Panjaitan Kepala Dinas lagi, mohon maaf. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika. Silakan Bung Neta, apa yang Anda mau tanyakan, silakan. Bapak Kepala BPJS Tenaga Kerja, Pak Panjaitan, selamat pagi. Pagi. Delta. Pagi Bung Delta. Ya, pemerhati Kota Timika, terus kebetulan Pak sebagai pimpinan BPJS Tenaga Kerja, kita juga mau bertanya sedikit tentang proses BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Mandiri yang tengah kita jalani sekarang ini. Pak, pertanyaan pertama, apakah Mandiri yang saya tekuni sekarang, saya bisa beralih ke BPJS Tenaga Kerja, dan kalau memang solusinya bagaimana? Itu satu. Nomor dua, setelah kita mengikuti BPJS Mandiri yang selama ini kita tekuni, kita rasa sendiri bahwa ada perbedaan yang signifikan antara BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Mandiri. Kalau saya mungkin tidak tahu apa kacamata pemerintah dalam melihat dua sisi BPJS ini. Karena BPJS Mandiri ini dia sudah setengah mati, Senin Kamis cari uang untuk membayar iurannya. Sedangkan BPJS Tenaga Kerja ini benar, dia dapat kerja, dia punya berkat. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia dapat lagi kembali uang yang sudah dia tampung ke sana. Pertanyaannya, perbedaannya di mana? Mungkin pertanyaan mendasar cuma itu, Pak. Kalau dari pertanyaan pemungkasnya, apakah yang saya tekuni sekarang bisa saya alihkan ke BPJS Tenaga Kerja, dan kalau bisa, apa solusinya, Pak? Demikian, Delta kembali ke studio, Pak. Terima kasih Bung Delta, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Delta atas pertanyaannya. Terkait yang Bung Delta sampaikan, kepesertaan mandiri berarti ini BPJS Kesehatan. Oh ya. Ya, berarti kalau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, Bung Delta, itu adalah dua program yang saling melengkapi sebenarnya. Jika masyarakat pekerja sudah memiliki dua program ini, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, berarti individu masyarakat ini kalau terjadi peristiwa apapun di dalam dia melakukan aktivitasnya, sudah ada yang memberikan perlindungan. Kalau dia mengalami musibah sakit biasa, itu ditangani oleh BPJS Kesehatan. Kalau dia mengalami musibah kecelakaan karena melakukan pekerjaannya, itu dia diberikan perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bung Delta yang Bung Delta tanyakan tadi, sebenarnya Bung Delta ikut BPJS Kesehatan Mandiri itu sudah tepat. Kalau Bung Delta ingin ikut juga BPJS Ketenagakerjaan, juga sama, ada mandiri juga. Cuman saya belum tahu ini Bung Delta ini apakah pelaku usaha mandiri, apakah pemilik usaha yang mempekerjakan orang, ini saya belum tahu ini. Kalau ibaratnya Bung Delta usaha mandiri, berarti Bung Delta juga bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan yang mandiri. Jadi dua-duanya wajib ikut itu Bung Delta, bukan dialihkan, tetapi BPJS Kesehatannya tetap dan BPJS Ketenagakerjaan ditambahkan untuk melindungi Bung Delta jika terjadi peristiwa kecelakaan dalam menjalankan tugasnya. Itu berarti ada manfaat yang diterima melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Kalau BPJS Kesehatan itu memang fokusnya adalah mengobati masyarakat sampai sembuh. Itu kesehatan. Ya, itu kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerjanya mengobati peserta atau pekerja karena kecelakaan kerja sampai sembuh dan
selama yang bersangkutan ini mendapatkan perawatan, seumpama perawatan harus dirawat 1 bulan nih karena parah. Nah, jika dia melapor ke BPJS Ketenagakerjaan penghasilannya 3 juta, jadi selama dirawat tadi 1 bulan atau 2 bulan, BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti penghasilannya tadi. Ya. Kalau penghasilan 3 bulan, jadi BPJS akan mengganti setiap bulan 3 juta tadi. Karena 3 juta dia selama sebulan kan tidak bisa bekerja. Ya. Berarti BPJS wajib mengganti penghasilan dia yang hilang 3 juta setiap bulan sampai sembuh. Nah, kalau terjadi cacat karena kecelakaan akhirnya harus diamputasi, umpamanya ada yang cacat fisiknya, BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti kehilangan organ tubuh atau dampak dia cacat tadi, berapa persen cacatnya dihitung dengan rupiah berdasarkan penghasilan. Kita terima lagi telepon. Halo. Halo. Halo, Ya. RBM ketemu sama apanya? Selamat pagi. Pagi, Ibu ini siapa? dengan Tina. Oh ya, silakan. Ini ada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pak Panjaitan di studio kami. Ibu Tina mau tanya apa? Silakan. Saya mau tanya, bisa yang tidak punya kerjaan itu bagaimana? Bisa kesehatan dong terima? Bukan kesehatan ini, ketenagakerjaan ini, Bu Tina. Oh, Iya. Tapi silakan Ibu tanya dulu, nanti Pak Panjaitan jelaskan. Ya. yang punya kerja. Ya. Yang punya Saya kerja bisa, yang Bung tidak punya kerja bagaimana nanti coba. Itu bagaimana dengan Bung Delta tanya tadi, bagaimana kakak? Bung Delta tadi menanyakan dia kan punya pekerjaan, bisa pekerjaan mandiri, bisa bekerja di satu perusahaan, itu boleh mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. Nah sekarang Ibu Tina nih mau tanyakan apa gitu. Nanti supaya Katanya, Pak pimpinan kan dari orang tidak punya kerja, itu dong BPJS itu bisa masuk di kesehatan bisa. rupanya ini bukan kesehatan, ini ketenagakerjaan, tapi mungkin bisa. Itu Pak Panjaitan. Sedikit menambahkan, Ibu Tina. Tina, kalau untuk BPJS Kesehatan itu siapapun seluruh masyarakat Indonesia itu bisa jadi peserta BPJS Kesehatan. Orang tua, anak, semua bisa menjadi, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik dia bekerja ataupun tidak bekerja. Nah kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan bisa mendaftar bagi masyarakat yang memiliki aktivitas kerja. Jadi bukan harus kerja di perusahaan, aktivitas kerja. Umpamanya Ibu Tina di sini kan banyak masyarakat yang kadang pelihara babi, ya, kemudian berladang di belakang rumah, di kebunnya kecil, itu tetap berarti memiliki aktivitas kerja, itu bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kayak kerja di kali. Oh bisa Ibu, bisa. Iya, Ibu. kan Sapu Paca kan kerja di kali. Boleh Ibu, bisa didaftar. Bahkan pekerja pembantu rumah tangga pun bisa. Jadi gitu. semua aktivitas kerja yang sudah ada kita lakukan di luar dari rumah tangga kita, itu bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Ibu. Itu saja saya tanya saja itu kakak. Terima kasih Terima kasih. Ibu Tina. Rupanya Ibu ini ingin sekali, tapi dia berpikir apa dia bisa. Tapi ternyata suaminya juga kerja apa di kali ya? Itu pendulang. Kira begitu. Jadi ya dia kalau itu ada penghasilan dia bisa daftar kalau tidak salah tadi Pak sampaikan. Betul. Ya. Kemudian saya tanyakan sekarang, kalau ada yang mau masuk lagi silakan, Bung Ulis atau siapa yang banyak bertanya tentang ini, kebetulan ada narasumbernya, silakan bertanya. Karena kalau narasumbernya tidak ada, kami tidak bisa jawab itu. Tadi kalau tidak salah ada juga yang namanya PSU kalau tidak salah. Ya, itu apa sebenarnya? Oh, BSU. Ya, BSU ya. Oh iya, iya Bung Dev. Jadi kemarin mungkin ini karena sudah diinfokan oleh Kementerian Perekonomian, itu kan akan ada BSU. Itu BSU itu bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah. Ya, jadi
bagi pekerja-pekerja yang memiliki upah di bawah 3,5 juta, Ya. itu akan dibantu disubsidi oleh pemerintah. Cuman karena belum keluar peraturannya, jadi kita belum bisa fixkan itu 150.000 gambarannya setiap 1 bulan. 1 bulan ini ditambah selama ya. 2 bulan. Ya. Sampai bulan Juni dan bulan Juli. Ya. Jadi totalnya itu 300.000 Ya. akan disubsidi. Nah, yang digandeng pemerintah saat ini ya BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi dari BPJS Ketenagakerjaan nanti mensortir setiap pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta itu yang datanya sudah lengkap, mereka sudah mengisi rekening di dalam data pribadi mereka, itu akan ditransfer langsung dana itu oleh pemerintah Masuk ke ke rekeningnya. rekening masing-masing. Ya. Tapi ini aturannya permennya belum ada, jadi kami belum bisa menjelaskan lebih detail. Jangan tuh hanya bisa kerja di perusahaan besar. Ya. Ternyata tidak, ibu pembantu rumah tangga juga kan boleh. Itu Boleh, ya. boleh. Nah, ini satu kejelasan ini. Cuma kadang-kadang persoalannya ada orang yang tidak mengetahui dia terima gaji sekian tapi dipotong itu berapa. Nah, andai kata satu waktu dia tidak bekerja di situ, gimana dia cara ambilnya? Oh, Ya. siap. Ya. Oke, Bung Dev. Ya. Jadi jaminan hari tua ini Ya. adalah jaminan yang saat ini bisa diklaim atau diambil oleh peserta jika yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi. Ya. Jadi 1 bulan setelah dia berhenti dari tempat dia bekerja, yang bersangkutan bisa klaim jaminan hari tuanya. Nah, kalau namanya jaminan pensiun, Ya. itu bisa diklaim pada saat dia sudah memasuki usia pensiun. Ya. Nah, ada 2 itu, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Pensiun. Nah, jaminan hari tua 1 bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan keluar Ya. oleh perusahaan. Jadi harus oleh perusahaan dulu melaporkan ke kami bahwa si A ini sudah keluar, kami sudah keluarkan. 1 bulan kemudian yang bersangkutan langsung bisa klaim jaminan hari tuanya. Hari tuanya. Iya. Itu termasuk pensiun sudah ya? Tidak. Oh. Pensiun, Oh, pensiun pada itu seperti saat apa? usia 59 tahun Itu dapat ya? baru bisa langsung diklaim. Ya. Iya, jaminan Itu pensiunnya. berapa persen dia hitung untuk dia dapat? Dari gajinya itu berapa persen? Ataukah memang pemerintah ada memberikan tunjangan tambahan? Tidak, jadi kalau jaminan hari tua itu tadi di awal saya sampaikan, Bung Dev, Ya. itu dipotong 5,7%. Ya. Di mana 2%-nya dipotong dari gaji karyawan, Ya. 2%-nya dari gaji karyawan, 3,7%-nya disubsidi oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang bayar. Yang bayar ya. Contoh kalau kita gampang menghitung, kalau penghasilan 1 juta, Ya. umpama ini contoh Bung Dep ya biar Ya. gampang dihitung. Kan 5,7%-nya kan 57.000. 57.000. Tapi si pekerja ini hanya dipotong 20.000. Ya. Perusahaan membayar nambahkan 37.000. Kepada Jadi dia. nabung 20.000 dapatnya 57.000. Nah, itulah jaminan hari tua yang kemudian pada saat dia sudah berhenti bekerja itulah nanti yang diambil. Oh begitu. Ya, ini harus ada kejelasan. Ada juga yang bertanya begini kemarin. Dia bekerja di salah satu perusahaan umpamanya. Nah, kemudian perusahaan itu tidak lagi untuk meneruskan kontrak dengan perusahaan yang lain lalu diganti lagi dengan perusahaan yang lain. Nah, pekerja ini dia bisa mengambil uangnya atau memang bisa diteruskan kepada perusahaan yang nanti dia kerja lagi. Halo, sebentar kita terima. Halo, halo, halo. RPM selamat pagi. Ya, silakan. Mau ada masih yang mau tanya lagi silakan. Kelihatan Pak Bung Delta ini belum puas ini. Penjelasan Pak Penjahitan tadi kita paham karena kita lama di plywood, terus Ya, kita juga sempat menikmati itu. Ya, betul. Ketika kita bubar dari perusahaan. ya, Saya paham banget. Cuma yang saya tanya regulasinya sudah berubah kah? Misalnya, si A mendaftar hari ini. Jadilah dia sebagai BPJS tenaga kerja. Esok pagi dia istirahat. Bagaimana hak dan kewajibannya Pak? Itu saja yang saya mau tanyakan. Apakah regulasi sudah berubah atau masih tetap? Demikian Delta kembali ke studio. ya. Ini Bung Delta ini dia serius sekali. Karena ini dari dulu dia cuma tanya ini.
Ya, silakan Pak. Baik. Terima kasih Bung Delta. Wow, jadi pertanyaan Bung Delta ini langsung menanyakan manfaatnya seperti apa. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita bisa menjelaskan lebih detail ini. Iya. Khusus untuk manfaat jaminan kematian. Tadi kata Bung Delta is dead katanya. Saya mengerti. Jadi untuk jaminan kematian ini manfaatnya adalah jika peserta sudah mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, tadi disampaikan beliau seminggu, 1 hari, sebulan meninggal dunia, itu sudah otomatis akan mendapatkan haknya. Seperti itu. Ya. Jadi Bung Delta sudah dengar ya? Jadi begitu sudah terdaftar dan sudah membayar, sudah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaannya, pada saat itulah yang bersangkutan sudah mendapatkan hak jaminan atau santunan jaminan kematiannya. Nah, saat ini jaminan kematian untuk program BPJS Ketenagakerjaan ini memang ada berubah, Bung Delta. Sebelum 2019 itu, sebelum 2020 itu jaminan kematian itu 24 juta, Iya. Bung Dev. Tapi saat ini berubah menjadi 42 juta. Yang kematian ini? Ya. Ya. Jadi manfaatnya berubah, tapi untuk mendapatkan haknya masih sama, Bung Delta, seperti tahun-tahun yang lalu. Ya. Mungkin itu Bung Delta, terima kasih. Terima kasih Bung Delta, Anda serius dan sudah jawab ini pertanyaan-pertanyaan selama ini Anda tanya. Pak Panjaitan sudah menjelaskan. Kemudian ada juga pertanyaan? Baik, sebentar kita tanyakan tadi yang masalah vendor itu. Ya, jadi yang tadi Bung Dev, kita balik ke pertanyaan Bung Dev tadi, jika yang bersangkutan lepas dari vendor yang satu, kemudian masuk ke vendor yang lain, tapi di perusahaan yang sama, itu kalau itu continue, lanjut, berarti yang bersangkutan otomatis sambung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya dari perusahaan A ke perusahaan B. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, yang bersangkutan ini bisa klaim jaminan hari tua jika sudah dinyatakan berhenti 1 bulan berikutnya. Bulan ini yang bersangkutan sudah dilaporkan keluar oleh perusahaan, maka dia bulan Juni lah baru bisa melakukan klaim jaminan hari tuanya. Tetapi kalau dia sambung, otomatis tidak bisa mengklaim jaminan hari tuanya. Baik, kita jeda sebentar ya. Kami akan bacakan chat WA yang sudah masuk di boleh, silakan ya. kita dari Adriel. Dari Adriel ya. Iya, yang saya mau tanyakan kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan, kami mau tanya, pemotongan itu dipotong dari gaji pokok atau setelah penambahan dari bonus dan lain-lain? Berapa lama pengurusan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan? Nah, itu salah satu chat dari pendengar kita, Adriel. Di WhatsApp. Iya, di ya, WhatsApp. silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bung Adriel. Untuk pertanyaan pertama, dasar perhitungan gajinya seperti apa untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan? Untuk aturan di BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada aturan pemerintah bahwa upah itu adalah gaji yang disepakati oleh pekerja dan pemberi kerja, di mana di dalamnya komponennya adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Itu minimalnya. Jadi kalau perusahaan ingin membayarkan gajinya, kan ada komponen gaji itu bisa kadang dimasukkan overtime. Nah, kalau overtime mau dimasukkan dalam komponen perhitungan jaminan hari tua, ya boleh-boleh saja. Yang tidak diperbolehkan adalah tidak melaporkan gaji yang sebenarnya. Nah, karena itu kan akan berdampak kepada hak dari pekerja tersebut
terhadap manfaat dari BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, umpamanya gajinya tadi memang gaji 5 juta, ya dilaporkanlah seyogianya 5 juta. Tapi tidak juga gaji 3 juta atau 3 Kalau juta. gaji 3 juta lapor 5 juta. Ya. Nanti berarti kan dasar potongan gajinya juga 5 juta tadi, bukan yang 3 juta. Ya. Jadi untuk Bung Adriel, gaji yang dilaporkan adalah sesuai dengan aturan pemerintah, ya minimal gaji pokok plus tunjangan tetap. Kemudian klaim berapa lama? Kalau klaim jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan itu setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung bisa klaim itu. Atau sebulan tunggu. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan klaimnya paling lama 5 hari kerja. 5 Jadi, hari kerja. paling lama 5 hari kerja dari klaim dinyatakan lengkap. Lengkap. Beda dengan yang 1 bulan tadi. Ya, itu. jadi begitu sudah dilengkap, terus kan kita wawancara. Ya. Nah, setelah wawancara dan selesai, nah saat itu udah selesai, dia diwawancara, selesai, paling lama 5 hari itu sudah cair. Sudah cair. Ya. Itu langsung transfer ke bank. Langsung transfer ke rekening yang bersangkutan. Itu. Baik, Bung Adriel, Anda sudah mendapat penjelasan yang sangat transparan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Pak Panjaitan. Kita jeda sebentar. Tadi kita sudah jeda sebentar, kemudian sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Panjaitan, menjawab Bung Delta tadi karena dia sangat serius untuk bertanya hal-hal yang dia inginkan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita 1 jam ini, saya mau bertanya satu pertanyaan yang sampaikan kepada Pak Panjaitan. Umpamanya seorang yang bekerja di perusahaan yang boleh dikatakan dia pasti akan mengikuti petunjuk daripada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi tiba-tiba dia mengalami kecelakaan kemudian terus meninggal dunia. Itu siapa yang punya hak nanti untuk bisa menerima jaminan ketenagakerjaan untuk menerima dia punya hak-hak itu? Dasarnya apa? Apakah istrinya atau anaknya? Atau apa yang menjadi jaminan bagi dia untuk menagihkan itu? Masih ada telepon? Silakan, kita terima dulu baru nanti Pak jawab itu. Silakan. Oke. Halo? Halo? Terputus kayaknya. Nanti Anda bisa sambung penelpon terakhir tapi Pak bisa jelaskan. Ya. Oke, baik Bung Dep. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ada. Kita terima dulu. Halo? Halo. Ya. Selamat pagi. Dengan Selamat siapa? pagi. Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Pak Dev sama Pak narasumber. Ya. Yang saya mau tanyakan ini, Ya. apakah dana yang tadi disebut oleh Bapak narasumber, Ya. sekitar uang kematian sekitar 40-an begitu, Ya. Ini apa dengan setelah masuk di bank, itu akan terpotong oleh pajak apa tidak? Apa kita penerima dana kematian itu sebesar begitu juga? Terima kasih. dengan Pak siapa ini, Pak? Dengan Pak siapa? Dengan Bapak di Jalan Seroja bersama. Pak siapa namanya? Kayaknya putus. Bapak di Jalan Seroja lah. Rupanya ya. Silakan Pak. Sekalian nanti. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak atas Penjelasannya. atensinya ya. Silakan Pak Panjaitan. Ya, baik. Terima kasih dari pertanyaan dari Bapak Jalan Seroja ya. Apakah santunan kematian tadi yang diterima oleh ahli waris ini 42 juta itu bersih atau potong pajak? Ya. Jadi untuk santunan kematian itu akan diterima bersih. Jadi 42 juta itu otomatis seluruhnya masuk ke rekening ahli waris. Tanpa potong pajak. Tanpa potong pajak. Nah ini nyambung ini dengan Ya, yang Bung yang tadi saya tanyakan, ya. Bung Dev tanyakan, Ya. yaitu siapa yang berhak Hak mendapatkan
jaminan ini jika yang bersangkutan meninggal, Ya. meninggal karena kecelakaan kerja atau meninggal dunia biasa. Ya. Jadi ahli waris itu ada beberapa tahapan, Bung Dev. Yang pertama, jika yang bersangkutan ini lajang, berarti ahli waris yang pertama adalah orang tua kandung. Ya. Ya. Kemudian kalau dia tidak punya orang tua kandung, berarti turun ke Istrinya. bukan saudaranya. Jika dia lajang, ini Ya, jika dia lajang. ya. Jika berarti kepada abangnya, kakaknya atau adiknya. Ya. Nah, kalau dia menikah atau berkeluarga, berarti ahli waris pertama adalah suami atau istrinya. Kemudian setelah itu turun kepada anak, turun kepada orang tuanya. Ya, kalau tidak ada anak, berarti turun kepada orang tuanya. Jika tidak ada kepada keluarganya semua, berarti ini menjadi hak negara atau kekayaan negara. Itu persyaratan untuk mengklaim tadi, Bung Dev tanyakan, ya persyaratan mengklaim itu yaitu kelengkapan jika meninggal dunia, berarti harus ada akte kematian. Ya, kemudian ahli waris ini harus memiliki bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah ahli waris yang benar. Jika itu adalah orang tuanya, dia harus membuktikan akte kelahiran anak, kemudian kakak, dan juga jika dia sudah menikah harus ada buku nikah dari yang ahli warisnya. Itu kemudian didukung oleh data-data lengkap lainnya, yaitu rekening, nanti nomor rekening harus nomor rekening ahli waris. Jadi seperti itu, Bung Dev. Baik, saudara pendengar, saya kira apa yang kita bincang-bincang kali ini dengan Pak Rusdianto Panjaitan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, sangat bermanfaat untuk kita karena ini persoalan hidup dan penghidupan. Dalam kehidupan kita baik bekerja, hak-hak dia yang sudah terdaftar di Ketenagakerjaan, terutama di BPJS. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama di pendengar-pendengar yang mungkin tidak menelpon tapi WA, kemudian tidak WA di WA radio tapi WA pribadi, tadi saya sudah bacakan. Betul. Anda pasti puas, terima kasih. Dan kepada Bung Delta yang berkali-kali menelpon dan dia sudah puas pasti. Kemudian tadi ada Ibu Tina, terima kasih atas atensi Anda. Dan yang terakhir tadi Bapak di Jalan Seroja. Nah, jadi semua yang kita bicarakan hari ini tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan apa-apa saja yang dilakukan oleh program dan apa hak daripada yang mendaftar sebagai peserta, persyaratannya sudah dijelaskan sampai akhir tadi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat untuk kita sekalian. Bisa statement? Tapi closing statement kami dengarkan dari Pak Rusdianto Panjaitan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Radio RPM yang sudah mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Mimika ini. Sedikit informasi yang kami sampaikan yaitu untuk closing statement ini, bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Mimika, khususnya yang usaha informal, para pedagang, baik itu pedagang kaki lima, pedagang pasar, tukang ojek, supir taksi, kemudian petani, nelayan yang mendengar Radio RPM, ayo daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hanya dengan iuran 16.800 untuk pekerja informal atau bukan penerima upah. 16.800 sudah mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja ini adalah jaminan yang diberikan kepada peserta jika mengalami peristiwa kecelakaan kerja akan mendapatkan perawatan dan pengobatan sampai sembuh. Dan juga jika masih dalam masa perawatan, BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti penghasilan yang hilang kepada yang bersangkutan sampai dinyatakan sembuh. Syarat untuk mendaftar hanya nomor identitas
dan nomor handphone. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara pendengar. Hari ini kita sudah mendapat penjelasan yang sangat luas sekali tentang BPJS Tenaga Kerja yang dijelaskan oleh pimpinannya Pak Rusdianto Panjaitan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bung J Multimedia dan Mbak Murni penyiar studio. Terima kasih, kita berpisah, sampai jumpa lagi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog interaktif Coffee Break bersama BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja dengan narasumber Bapak Rudianto Panjaitan. Terima kasih juga kami ucapkan yang sudah bergabung bersama kami, ada Bung Delta, Ibu Tina, Bung Adriel, dan Bapak yang ada di Jalan Seroja. Selamat siang semuanya, tetap bersama kami di 102 MHz Radio Publik Mimika.